Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa nih? Selamat siang. Ya, pas syutingnya kan siang. Selamat siang buat teman-teman Semeton CNS dimanapun berada. Balik lagi bersama saya Rido. Episode sebelumnya juga bersama saya. Kali ini kita spesial lagi karena kita punya bintang tamu yang spesial juga. Kalau kemarin kita agak-agak bercanda dikit, sekarang kita balik lagi serius, tapi ya mungkin ada sedikit bercanda nanti. Kali ini kita bersama Bapak Dr. Andes Nur Ahmad, APT. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana Bang Rido? Pulang dari Malaysia? Aduh, udah 3 minggu pulang dari Malaysia. Udah 3 minggu. Kapan balik lagi? Sehat-sehat juga Pak. Jadi pembahasan kita kali ini cukup beragam, tapi pusatnya adalah di Sinergitas BNN PNTB. Ya. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan kita yang utama, Pak, gimana panggilnya Pak Nur? Berarti? Boleh. Pak Nur, kita boleh tanya-tanya sedikit personal lah gitu. Oh boleh, silakan. Ya, saya pengen tahu latar belakangnya Pak Nur sampai akhirnya ada di BNN PNTB, karena dulu kan saya pernah magang nih Pak, 2021 akhir gitu. Tapi kita belum sempat bicara banyak gitu, ngobrol banyak. Jadi pengen tahu gimana sih Pak Nur dari dulu sampai akhirnya sekarang mengabdi di BNN PNTB Pak. Baik, Bang Rido. Ya, Semeton Cegah Narkoba BNN PNTB. Salam sehat tanpa narkoba. Salam Indonesia bersinar. Oh itu salam ya. Indonesia bersinar. Jadi saya latar belakang saya seorang tenaga kesehatan ya. Okay. Saya seorang apoteker. Dulu pernah bekerja di dinas kesehatan, pernah bekerja di rumah sakit. Kemudian pada tahun 2013 ya, 2013. Okay, 2013 saya jadi pegawai 93 ya. Kemudian masuk ke BNN 2013, melihat perkembangan dari penyalahgunaan narkotika waktu itu cukup tinggi ya, terutama di Nusa Tenggara Barat, sehingga saya ingin mengabdikan diri di BNN PNTB dan alhamdulillah bisa ikut bergabung pada tahun 2013 dan sampai sekarang. Memang perjalanan saya pernah jadi kepala bidang di pemberdayaan masyarakat, kemudian pencegahan, kemudian kepala BNN Kota Mataram, kemudian balik lagi kepala bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Sekarang saya seorang penyuluh narkoba ahli madya. Gitu. Pak Nur udah jadi pegawai dari 93 Pak ya? 93. Sudah mengabdikan 32 tahun ya. Sudah mengabdikan dirinya buat negara, udah lama sekali tuh. Saya belum lahir. Oh iya gitu ya. Itu kelahiran berapa? Saya lahirnya 2000 Pak. 2000 pas banget 2000. Jadi kalau ngitung usianya tuh ya, gampang. Kalau tahun 2024 ya berarti 24 tahun ya. Gitu. Jadi Pak Nur baru masuk di BNN sejak 2013, itu langsung BNNP Pak? Iya, langsung BNN PNTB. Oh, langsung. Ya. Tadi Pak Nur bilang sempat di BNN Kota juga Pak ya? Iya. Kepala BNN Kota. Gimana pengalamannya Pak selama jadi Kepala BNN di Kota Mataram Pak? Ya, alhamdulillah apa yang menjadi ilmu kami itu bisa bermanfaat gitu. Terutama dalam mendeteksi narkotika jenis baru, kemudian tingkat dari kerawanan di wilayah masyarakat itu kita paham betul. Bahkan sampai sekarang ada wilayah-wilayah yang masih tetap rawan gitu. Itu merupakan saya sebenarnya sedih kenapa nggak bisa selesai pada saat saya ada di sana gitu. Tapi memang ternyata wilayah itu adalah wilayah yang tingkat kerawanannya tinggi. Jadi ya memang siapapun yang ada di sana masih sulit gitu. Karena permasalahan narkotika ini bukan hanya permasalahan BNN dan kepolisian, tapi ini merupakan permasalahan kita bersama. Betul. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dunia pendidikan, kemudian juga pers, kita wajib menyiarkan seperti begini untuk mengedukasi masyarakat. Kemudian juga bagaimana sih pihak swasta itu ikut membantu dalam upaya P4KN ini. Gitu.
sangat ini ya. Iya. Ada senangnya, ada harunya, ada yang masih aduh kok belum selesai gitu ya. Tapi akhirnya sekarang Pak Nur jadi koordinator bidang P2M Pak. Saya di penyuluhan ya. Penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat. Jadi udah berapa lama Pak di menjabat sebagai ini Pak? Saya kira sudah 4 tahun ya, tahun 2000 ya. Pas selesai sebelum Covid itu sudah masuk ke BNNP. Ya udah 4 tahun lebih lah. Gitu. Kalau biar teman-teman tahu Pak, itu di bidangnya Pak Nur ini apa sih yang harus dicapai gitu? Ya, jadi kalau kita melihat masyarakat gitu ya, masyarakat terutama pecandu penyalahgunaan narkotika, kemudian kalau dari hasil prevalensi itu kan 1,73 yang terkena narkoba. Oke. Kalau yang 1,73 terkena itu yang yang melakukan intervensi adalah teman rehab ya. Kalau yang kami di pencegahan dan pemberdayaan masyarakat itu adalah yang 98,27 adalah orang yang sehat ya, yang harus diberikan imunitas kekebalan gitu agar supaya mereka tidak mudah terlibat di dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Ukurannya ya bagaimana sih ketahanan diri mereka terhadap tantangan godaan untuk terlibat ke sana. Nah, ini harus kita berikan ketahanan diri, ketahanan keluarga, ketahanan masyarakat. Nah, gitu. Jadi Pak Nur yang dihadapi adalah masyarakat yang belum yang sehat. Yang bukan belum, gimana bahasanya yang tepat yang belum terpengaruhi oleh ya barang-barang yang tidak jelas gitu, barang-barang terlarang gitu. Betul. Kalau boleh ini Pak, kalau boleh bagi cerita gitu Pak Nur, boleh nggak bagi satu cerita yang menurut Pak Nur berkesan gitu selama mengabdi sebagai koordinator bidang ini P2M ini Pak? Iya, kalau ini sebenarnya banyak sekali ya yang bagaimana sih orang itu setelah kita berikan penyuluhan, yang paling berkesan bagi saya setelah kami memberikan sebuah penyuluhan di sebuah kelompok masyarakat nih, di sebuah kelompok masyarakat itu tiba-tiba ada orang tua yang tanya, karena ini kelompok masyarakat di sebuah desa gitu, tiba-tiba ada yang nanyakan kepada saya ciri-ciri seorang pecandu penyalahguna. Ya. Kemudian dia nanyakan seperti apa sih pergaulannya kalau seorang pecandu itu. Jadi setelah saya berikan penjelasan, tiba-tiba dalam 1 minggu, tidak sampai 1 minggu, itu beliaunya nelpon saya. Pak, mohon maaf ini, bisa Bapak ke rumah saya katanya gitu. Ada apa Pak? Ternyata di rumahnya, saya mohon maaf ini saya sembunyikan ini boleh. Inisialnya tidak boleh saya sebut. Ternyata di dalam rumahnya itu putra laki-lakinya itu bergaul dengan banyak teman, tapi bukan teman sebayanya. Putranya itu masih SMA ya. Tapi pergaulannya itu ada pamannya, ada mahasiswa, kemudian ada tetangganya. Jadi tidak seusianya. Dia berada di dalam kamar. Persepsi orang tuanya bahwa anak itu sedang belajar berkelompok atau sedang mengerjakan apa gitu. Ternyata mohon maaf sedang pesta sabu di dalam kamar. Dan pada saat itu ya saya pastikan bahwa mereka itu adalah hanya satu itu yang sebagai bandarnya, penyalurnya, tapi yang lain itu hanya korban, termasuk putra bapak itu hanya korban. Ya saat itu juga kita datangkan ini, kemudian kita gerbek, tapi kita sudah tahu persis. Jadi mereka sudah tahu dan diamankan oleh pihak keluarganya dan aparat desa setempat. Itu yang paling mengesankan bagi saya. Itu Pak Nur ingat-ingat bisa membantu sebuah keluarga untuk terpecahkan dari situ. Dan alhamdulillah anak ini sekarang sudah bisa lulus. Saya kira sekarang juga sudah bekerja. Kalau ketemu saya bahagia sekali. Masih sering ketemu sama anaknya Pak? Masih.
Saya kadang-kadang pengen menitikkan air mata kalau pas cerita itu. Iya. Saya juga agak merinding sedikit dengar ceritanya Pak, karena betul. Aduh, saya merasakan kesedihan. Bagaimana sih orang tua itu pada saat mengetahui anaknya ternyata pecandu, padahal selama ini baik gitu loh. Orang tuanya dengan sabarnya dia meladeni ya ibunya itu dengan sangat kasih sayang membawakan makanan ke kamarnya gitu. Iya. Itu yang sangat, waduh, betul-betul. Aduh, sampai gitu ya. Saya ikut berkaca-kaca jadinya Pak Nur ini. Aduh, sangat berkesan Pak Nur ya. Gimana ada Pak Nur udah ngelakuin penyuluhan dan lain-lain, sosialisasi dan lain-lain, sampai akhirnya bisa bantu satu keluarga untuk terhindar dari hal-hal tersebut Pak Nur. Itu lumayan ya, saya yang denger aja merinding Pak Nur. Itu kebanggaan tersendiri. Sangat berkesan itu pengalamannya. Ikut berkaca-kaca sedikit. Jadi aduh agak ini ya. Iya. Karena pasti siapapun yang melakukan itu saya yakin pasti emosional ngelakuinnya. Bahkan saya yang cuma dengerin cukup emosional gitu. Ya. Aduh. Itu berarti sejalan sama ini kita, sama apa yang tadi Pak Nur bilang, kita harus semua pihak itu harus aktif gitu untuk dalam menyelesaikan permasalahan ini gitu. Sejalan sama tema kita pada hari ini Pak Nur, kita kan bahas sinergitas BNN PNTB. Itu sinergi itu butuh dari banyak pihak lah, dari sekolah, keluarga, pelaku usaha dan lain-lain. Betul. Nah, tadi kan kita ngomongin anak-anak yang Bapak ceritain tadi, itu kan masih SMA Pak Nur ya. Itu kalau di tingkat sekolah, ya bukan, kita bicara secara umum lah, bukan hanya SMA. Di sekolah itu apa sih yang harus dilakuin supaya anak-anak tuh di masa-masa sekolah, di usia-usia sekolah itu tidak sampai terpengaruh sama barang-barang yang memang sudah seharusnya terlarang tuh Pak Nur. Ya, baik Bang Ridho ya, Semeton CNS PNTB. Jadi mungkin sebelumnya saya ceritakan dulu bagaimana sih tingkat kerawanan di Nusa Tenggara Barat gitu. Nah, boleh Pak Nur. Jadi kalau dari hasil penelitian BNN bersama LIPI, sekarang BRIN namanya ya, tahun 2019 itu di Nusa Tenggara Barat itu ada 0,50% dari jumlah penduduk yang produktif atau sekitar 9.426 itu pernah menggunakan narkotika selama hidupnya. Gitu. Selama hidupnya. Kemudian 0,30% atau setara dengan 4.713 orang itu 1 tahun terakhir itu masih pakai. Artinya mereka itu masih aktif. Ini adalah demon, dan ini adalah, maaf ini saya sebut aja virus yang bisa menularkan kemana-mana itu. Nah, dari sisi itu tentu tingkat kerawanan Nusa Tenggara Barat ini bisa kita sampaikan bahwa tingkat kerawanan terhadap penyalahgunaan narkotika ini adalah cukup tinggi gitu ya. Masih banyak yang waspada dan bahaya gitu. Nah, kerugian dari penyalahgunaan narkotika ini tidak main-main ya. Dan tentu selain kerugian ekonomi, produktivitas seseorang, tapi yang paling istilahnya yang kerugian terbesar itu adalah kelemahan karakter individu seseorang. Saya garis bawah itu, pelemahan karakter individu seseorang. Jadi pelemahan karakter individu ini tentu berujung juga pada lemahnya karakter dari ketahanan dari keluarga. Ya, kalau seseorang punya anak pengguna narkotika, tentu ada ketahanan keluarga yang jebol itu. Betul nggak? Iya, betul. Kalau keluarga ketahanan keluarga yang jebol, otomatis ketahanan masyarakatnya juga menjadi tidak baik. Inilah sesungguhnya yang ancaman inilah yang harus kita waspadai, yang merupakan awal dari kehancuran sebuah bangsa. Ingat beberapa waktu yang lalu ada namanya perang candu dan sebagainya, kan mulai dari keluarga, masyarakat, ini ketahanannya melemah sehingga awal dari kehancuran. Ini yang ancaman ini yang harus diwaspadai, baik di tingkat masyarakat, dunia pendidikan,
di desa, di kota, terus waspada terhadap ancaman bahaya laten narkotika ini. Nah, tadi di sekolah, jadi di sekolah tentu kita harus memberikan penguatan terhadap ketahanan anak sekolah, ketahanan diri para remaja ini, agar supaya mereka ini memiliki pemahaman yang baik terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika ini, dan mereka memiliki semacam ketahanan bagi dirinya, ada semacam regulasi diri bagi dia. Ya, paham ya, regulasi diri itu manakala dia mendapatkan informasi, dia paham bahwa misalnya mendapatkan informasi, saya contohnya begini, mendapatkan informasi bahwa ganja itu bisa menyebabkan lebih segar atau lebih hebat gitu. Nah, mereka paham bahwa itu adalah informasi yang tidak benar. Bukan berarti terus, kita coba dulu ya, itu yang salah. Gitu. Tapi remaja yang hebat adalah remaja yang paham terhadap pemahaman ini dan berani menolaknya, berani menjauhinya. Itu ini yang penguatan yang kita perlukan kepada kawan anak-anak kita, adik-adik kita di sekolah, mahasiswa, pelajar. Itu selain itu ada yang namanya asertif ya. Perilaku asertif itu adalah perilaku yang tegas, bisa menyatakan ini benar, ini salah, ini boleh, ini tidak boleh, ini halal, ini haram. Itu tegas, tidak karena ini ditawarin oleh teman ikut-ikut aja. Ya, itu yang harus di pelajar-pelajar ini harus memiliki itu. Dan yang terakhir adalah reaching out ya, itu perilaku yang positif ya. Kita bisa mengambil kegiatan-kegiatan positif agar supaya tidak gampang terpengaruh ini. Kemudian menciptakan kegiatan-kegiatan di luar sekolah, ekstrakurikuler, olahraga, sesibuk mungkin lah, sehingga sekarang kan banyak hal yang bisa kita lakukan ya dengan baik ya, tidak perlu harus masuk ke dalam lembah-lembah yang berbahaya begini ya. Tidak keren tidak keren, dan kita sudah banyak adik-adik mahasiswa, adik-adik pelajar yang hebat-hebat sekarang ini ya. Super hebat. Yang terkena hanya 1,73%. Kecil, sedikit sekali. Tapi itu, ingat, itu adalah virus yang sangat berbahaya. Ya betul. Ya. Itu yang sudah kena itu kalau katanya Pak Nur tadi 1,73%, Pak Nur. Iya, jangan sampai yang angka yang kecil ini mempengaruhi kita yang besar gitu. Karena memang saya setuju sama yang Pak Nur bilang tadi bahwa di masa-masa sekolah gitu, di masa-masa remaja, emang lingkungan itu yang berperan besar dalam dalam kita untuk menentukan keputusan gitu. Kalau kita waktu remaja, kalau lingkungan kita begini, ya kemungkinan besar apa yang kita lakuin akan seperti itu gitu. Itu yang harus kita punya, kayak tadi Pak Nur bilang, adalah ketegasan gitu untuk menentukan apa yang dilakukan teman kita ini misalnya salah, ya udah kita harus sadar bahwa itu salah gitu. Jangan kita coba-coba dan lain-lain. Nah, Pak Nur, kalau kita ngomongin lingkungan dan lain-lain, sekarang lagi masa-masa pendaftaran sekolah dan lain-lain. Kalau sekarang namanya ada MPLS. Kalau dulu MOS namanya Pak Nur ya. Masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, saya pengen tahu Pak Nur, bagaimana BNNP mengambil peran dalam MPLS ini, Pak Nur? Ya, baik. Terima kasih, Mas Ridho ya. Jadi ya betul. Minggu-minggu ini, dalam 2 minggu ke depan mungkin itu masih dalam masa-masa pengenalan lingkungan sekolah. Kalau di lingkungan madrasah itu ada matsama ya. Masa ta'aruf siswa madrasah. Baik tingkat SD, SMP, SMA. Masa matsama, masa ta'aruf siswa madrasah. Ya, jadi kami dari BNN tentu kita berkoordinasi ya, lakukan koordinasi via, kalau di sekolah itu dengan Dinas Pendidikan ya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian kalau di tingkat madrasah kami berkoordinasi dengan Kanwil Kemenak, Kementerian Agama di provinsi. Dari 2 institusi ini sangat menyambut baik ya. Bahkan
pada minggu yang lalu langsung dibuatkan surat oleh beliau-beliau yang menjabat di sana, disuratin ke seluruh sekolah, yang ke madrasahnya, yang dinas pendidikan langsung ke SMA dan SMP ya. Nah, ini adalah hal yang baik ya. Jadi sampai kita sehari itu ada yang tiga sekolah permintaan, sehingga kita dengan kekuatan kita penyuluh, kemudian juga teman-teman yang memiliki pengetahuan tentang itu, kita turunkan semuanya. Jadi hal-hal yang kita lakukan tadi sudah saya sampaikan, kita harus memberikan penguatan terhadap sekolah dalam rangka mengantisipasi, ya, mengadaptasi dan mitigasi. Ya. Kita memberikan ilmu ke mereka bagaimana sih mengantisipasinya, kemudian mengadaptasi. Nggak boleh sembarangan, jadi pihak sekolah juga nggak boleh langsung kalau ketemu langsung dikeluarin itu. Jadi kita juga berikan itu kepada anak didiknya, kemudian kepada guru-gurunya, kemudian pada komitenya gitu. Jadi menarik. Ini karena mereka ini sangat menentukan bagaimana sih keberhasilan di sekolah itu dalam perang melawan narkoba gitu. Jadi itu, dan yang kami tekankan tentu murid melalui sosialisasi, kemudian pemberian informasi, edukasi melalui media-media gitu, tentu bagaimana kita memberikan pemahaman yang baik agar mereka itu tidak menyalahgunakan narkotika dan obat-obat terlarang. Ini karena mulai banyak juga ini obat-obat resep dokter yang disalahgunakan. Ya, termasuk minuman keras dan oplosan. Itu selalu saya singgung itu kepada pejabatnya, kepada kepala sekolahnya, selalu kami singgung. Selain anak didiknya, kami minta waktu kepada guru-guru juga, kalau ada waktu kepada komitenya juga. Nah, yang lebih menarik lagi sebenarnya ada yang bisa saya kira mungkin akan kita terapkan ke depan. Jadi sebisa mungkin itu anak itu bahwa dia selama lulus itu dijamin tidak menggunakan narkotika. Jadi begini, jadi pihak sekolah itu ataupun pihak orang tua itu menitipkan 1 atau 2 alat tes urin ke sekolah gitu. Ya, jadi alat tes urin ini sebetulnya mudah-mudahan tidak terpakai sampai lulus gitu kan. Tapi kalau sampai terjadi sesuatu hal harus siap dites dengan alat urinnya sendiri. Dengan cara keluarga itu menitipkan alat tes urin, saya kira secara disiplin juga barangkali mereka tidak akan berani itu. Iya, benar. Secara psikologis, waduh, saya sudah pernah menitipkan alat. Kalau sekarang kan baru tanda tangan ini ya, surat keterangan dari orang tua. Tidak menggunakan narkotika. Kalau boleh saat ada alat tes urin juga sertakan di situ. Bersamaan dengan itu. Saya titipkan juga 2 alat tes urin manakala anak didik bisa dites dengan alat itu. Gitu. Kalau enggak bawa pulang lagi. Gitu. Tapi kalau sudah digitukan, saya yakin tidak akan berani itu. Agak-agak panik dikit tuh, benar. Panik dikit. Ada berpikir dikit, sudah menentukan ini. Saya kira bisa ditempuh hal-hal yang menarik ini ke depan gitu. Jadi ini program baru yang ingin kami terapkan juga. Yang akan diterapkan. Menarik. Jadi satu hal yang menarik tadi dari yang Pak Nur sampaikan adalah jadi yang disosialisasikan itu bukan hanya kepada anak didiknya gitu, tapi kepada gurunya beserta dengan komite-komite di sekolah itu cukup menarik, karena saya yakin peran kita dalam untuk mengurangi penyalahgunaan narkoba dan lain-lain ini, Pak Nur, bukan hanya kepada orang yang kita khawatirkan untuk make aja, tapi lingkungannya juga harus diajarkan bagaimana supaya bisa ngajarin lah anak-anak didiknya supaya terjauhi dari barang-barang yang terlarang ini. Tadi Pak Nur bilang bahwa yang sosialisasi ini dilakukan kepada SMA dan SMP, Pak Nur ya. Kenapa SD nggak ada nih Pak Nur?
apa memang belum cukup, belum waktunya deh untuk kita, kayaknya belum waktunya untuk kita lakukan sosialisasi terkait ini, atau gimana Pak Nur? Ya, jadi sasaran kita kan kita lihat juga usia ya. Jadi kita prioritaskan ya. Skala prioritas saat ini adalah yang SMP SMA ya. Itu sudah remaja tengah, sudah mau remaja akhir ya gitu. Kalau yang masih remaja awal ataupun masih anak-anak, memang pendekatannya beda. Beda. Kalau SD mungkin kita ajak bernyanyi, bermain-main ya, bermain sambil mengenal bahaya narkoba. Tapi kalau sudah yang SMP SMA, perguruan tinggi, terutama yang SMA dan perguruan tinggi itu harus kita berikan pemahaman, kemudian juga kepada via sekolahnya itu juga mesti harus memiliki kebijakan ya. Via kampus, via sekolah harus memiliki kebijakan P4GN, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Nah, kebijakan ini penting untuk bisa ikut membentengi anak didiknya dari bahaya penyalahgunaan narkotika ini. Selain itu juga kita juga mengupayakan agar supaya ada integrasi P4GN ini ke kurikulum. Sebenarnya kalau merubah kurikulum tidak mungkin, susah, tapi ya? Mengintegrasi ke dalam kegiatan sekolah, misalnya masuk ke dalam kegiatan pelajaran bahasa Indonesia, IPA, agama, ekstrakurikuler. Kemudian kadang kalau di NTP ini ada namanya Sabtu Budaya gitu ya. Kemudian pada saat imtak gitu, itu kita masuk, dan juga di pelajaran agama-agama yang lain. Saya pernah juga masuk di Pasraman Hindu, ke gereja-gereja pernah juga. Kemudian juga di ke pondok pesantren itu kita masuk. Jadi kita memberikan penguatan terkait dengan pemahaman bahaya narkotika ini. Memang treatmentnya beda Pak Nur berarti ya. Iya. Kalau anak-anak SD mungkin lebih dibawa lebih fun gitu, treatmentnya lebih supaya anak-anaknya happy. Tapi tetap terselip pesan-pesan sosialisasinya itu Pak Nur ya. Betul. Menarik. Ya, sebenarnya dalam rangka goalnya sebenarnya kita ingin menciptakan namanya sekolah bersih narkoba, sekolah bersinar. Sekolah bersinar. Ya, untuk saat ini sih belum kita lombakan ya. Mungkin pada suatu saat nanti akan kita lombakan mana sekolah yang bersih narkoba. Ya, tidak selalu jadi selain tidak ada kasus, tapi dia ada informasi edukasinya jalan, kebijakan sekolahnya jalan, kemudian deteksi dininya jalan. Nah, itu mungkin nanti beberapa kriteria itu untuk menilai bahwa sekolah ini adalah sekolah yang bersinar, bersih dari narkoba. Itu goalnya. Bersinar, mantap sekali goalnya Pak Nur. Itu kalau di kalau kita yang Islam itu bilangnya fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan Pak Nur ya. Iya. Jadi bagus juga kalau ada niat dari sekolah-sekolah untuk unggul dalam kebaikan gitu. Jadi mereka berlomba-lomba jadi unggul dalam hal yang baik-baik juga gitu. Menarik. Selanjutnya Pak Nur. Iya. Kalau di sekolah kan memang itu harus kita sampaikan bahwa memang masa-masanya untuk kita sosialisasikan sebelum anak didik itu sampai terjerumus ke penyalahgunaan narkotika dan lain-lain. Nah, yang menarik adalah yang beberapa waktu lalu juga ketika Hani Pak Nur itu kan ada pelibatan masyarakat pesisir Pak Nur ya. Dalam ini. Jadi kenapa masyarakat pesisir itu harus di ini Pak Nur? Secara spesifik kan masyarakat pesisir di iniin Pak Nur. Iya, sebenarnya kita kan sudah petakan ya wilayah-wilayah desa dan kota di seluruh Nusa Tenggara Barat, bahkan di seluruh Indonesia sudah terpetakan mana yang merupakan wilayah dengan kerawanan kategori bahaya, kategori waspada, kategori siaga dan aman. Nah, di antara wilayah-wilayah itu ternyata wilayah perbatasan, kemudian pantai gitu, pesisir itu tingkat kerawanannya tinggi. Lebih tinggi ya. Lebih tinggi. Itu kenapa akhirnya pada Hani kemarin dilakukan deklarasi ya anti narkoba untuk masyarakat pesisir. Kemudian
apa yang kita harapkan? Sebenarnya kita mengharapkan kawan-kawan di masyarakat pantai itu, masyarakat nelayan itu bisa menjadi relawan anti narkoba. Ya. Ya, kita tahu bahwa untuk pesisir kita memiliki garis pantai yang luas ya. Memiliki pelabuhan-pelabuhan yang banyak, terutama pelabuhan tikus, maaf nih. Tempat masuknya, keluar masuknya itu ya. Nah, ini itu kita harus memberikan sekali lagi penguatan kepada masyarakat pantai pesisir itu agar mereka bisa menjadi relawan ya, relawan anti narkoba. Jadi laporan masyarakat itu sangat kami harapkan. Jadi manakala mereka melihat adanya praktek penyelundupan ataupun mungkin penyalahgunaan di sekitar pantai itu, mereka akan melaporkan kepada kami aparat ataupun kepada Babinsa, Babinkamtibmas, ya 3 pilar yang ada di desa sekitar sana untuk nanti bisa kita lanjuti. Dan ya itulah kerentanan dari pesisir ya. Kita di NTB nggak punya perbatasan ya, perbatasan negara maksudnya. Iya, betul. Tapi yang pesisir sangat banyak dan sangat mungkin terjadi tadi penyelundupan. Ya. Baik itu melalui kapal besar ke kapal kecil atau mungkin ya itu caranya ya. Itu jadi kadang-kadang kalau nelayan yang tidak tahu, mereka tergiur dengan bonus atau upah yang suruh membawa barang. Nah, itu yang mereka harus tahu. Hati-hati, jangan sampai mereka sudah bekerja banting tulang, menghidupi keluarga dengan menjadi nelayan dengan penghasilan yang ya meskipun pas-pasan tapi bisa untuk hidup setiap hari itu. Terus tergiur menjadi kurir narkoba, itu jangan sampai. Jadi itu yang kita tekankan kepada mereka. Jadi istilahnya sebagai masyarakat kita bergerak bersama-sama untuk perang melawan narkoba. Iya, betul. Berarti banyak juga caranya di laut segala macam itu untuk mendistribusikan barang-barang tuh Pak Nur ya. Iya. Banyak pelabuhan tikus juga berarti. Jadi peran mereka sebagai relawan itu setelah kita berikan pemahaman, mereka membacakan deklarasi. Dengan deklarasi itu kita maksudkan agar mereka juga, dia kan sambil berdeklarasi itu ada kata-kata yang masuk ke dalam bawah sadar mereka itu. Yang pada saat itu memberikan semangat kepada mereka untuk semangat untuk melawan narkotika. Ya, penting Pak Nur. Emang kalau masyarakat pesisir itu rentan juga Pak Nur ya, karena jalur orang masuk ke, misal katakanlah kalau kita kan Indonesia kan kepulauan gitu. Jalur orang keluar masuk dari sebuah pulau itu kan emang di sekitaran laut, pantai dan lain-lain itu. Jadi itu memang kalau kita memang kurang ketat penjagaan dan lain-lainnya, memang rentan sekali Pak Nur ya. Betul. Itu makanya masyarakat pesisir harus dikasih sosialisasi yang lebih lah, supaya mereka juga berperan gitu untuk mengatasi ini penyalahgunaan narkotika dan lain-lain Pak Nur ya, benar. Kalau dulu kan di Pancor itu kan ada, waktu itu saya masih magang Pak Nur, ada pelatihan life skill. Itu. Nah, kalau di masyarakat pesisir ada nggak yang kayak gitu-gitu Pak Nur, kayak pelatihan apa supaya orang tuh fokusnya lain lah gitu, supaya nggak fokus ke hal-hal yang kayak gitu Pak Nur. Jadi kita memberikan pelatihan life skill itu, kita melihat wilayah-wilayah yang rawan, tingkat kerawanannya kalau nggak bahaya waspada. Pernah di Pancor, Murido ikut di sana ya? Ya, ikut. Nah, kalau di wilayah pantai, kami pernah mengambil di wilayah Pemenang Barat. Pemenang Barat, Lombok Pemenang Barat itu memiliki wilayah 3 gili ya. Ya, betul. Nah, kan itu semua orang tahu deh, di Gili itu barangkali merupakan wilayah yang zona merah. Zona merah. Nah, itu kita
kawan-kawan di sana yang karena sasaran utama itu yang pertama adalah pecandu penyalahguna yang apalagi terus menganggur di sana. Itu kita berikan pelatihan life skill. Jadi pertama kita berikan informasi edukasi tentang bahaya penyalahgunaan narkotika. Kemudian kita juga ingin membantu mereka dari sisi ekonomi. Kita yang 15 orang itu kita latih. Waktu itu kita latih makanan food street gitu ya, makanan kekinian yang bisa dijual di sekitar di situ kepada turis, kepada masyarakat, dan mereka bisa mendapatkan pendapatan harian. Karena mereka sebenarnya yang dibutuhkan adalah uang harian untuk hidup dulu. Ketimbang mereka harus jadi kurir. Jadi kurir kan hanya dapat 50.000 gitu kan. Nah, ini 50.000 Pak Nur. Nah, itu dengan bahaya yang sangat tinggi. Cuma kalau jualan ini kan omset sehari bisa 200.000, 250.000. Meskipun hanya jualan pisang goreng ya, nasi kaput ya, nasi yang bungkus itu. Nasi bungkus. Tapi kan laku dan itu adalah barang yang halal. Betul. Ada berkahnya dibawa ke rumah. Gitu. Betul. Harus jadi itu bahayanya tinggi. Baru dikasih 50.000 ketangkap. Cuman dijanjiin aja mau dikasih 1 juta, tapi janji aja itu. Ya, betul. Pernah saya tanya gitu, nganter itu ternyata cuma dikasih gitu. Aduh. Iya itu. Bahayanya tinggi itu. Itu hati-hati ya teman-teman. Jangan kira uang 50.000 tuh cukup banyak sama resiko yang teman-teman bisa dapat gitu. Lebih baik kita lakuin hal-hal yang lebih positif, lebih bisa kita nikmati keberkahannya gitu. Kayak yang tadi sudah dilakuin pelatihan kepada masyarakat, kayak kalau dulu di Pancor bikin es-esan gitu. Kalau yang tadi di Pemenang Barat bikin street food supaya turis-turis yang datang ke Tiga Gili itu mungkin bisa merasakan hasil karya anak-anak bangsa. Ini sebenarnya maksudnya BNNP itu bukan cuma di situ aja gitu, kita publikasikan di Instagramnya BNNP, di YouTube-nya, di websitenya, supaya masyarakat di tempat lain itu bisa jadiin contoh gitu. Jadi teman-teman juga ngambil cara yang sama untuk dilakuin ke tempatnya masing-masing gitu. Jadi kalau kita nonton atau kita lihat Instagramnya BNNP NTB, jangan coba kita lihat-lihat aja gitu. Coba kita ambil peran ya at least sedikit lah di masyarakat. Karena mungkin tidak semua orang bisa punya akses ke Instagram atau ke YouTube-nya BNNP NTB. Buat teman-teman yang nonton ini, ambillah peran sedikit, kasih tahu paling tidak di tingkat yang paling kecil gitu di keluarganya, supaya ikut menjauhi dari penyalahgunaan narkotika dan lain-lain. Pak Nur ya. Kalau tadi kita bicara skalanya agak lumayan besar, sekolah, terus masyarakat pesisir. Nah kalau di keluarga Pak Nur, gimana nih supaya satu keluarga itu bisa terhindar dari bahaya narkoba Pak Nur? Ya, jadi keluarga ini ya. Jadi keluarga ini merupakan faktor yang terpenting kalau menurut kami ya. Dan garda terdepan dalam upaya pencegahan narkoba. Jadi dari keluarga inilah pencegahan mulai dilakukan ya oleh orang tua. Nah, sekarang bagaimana kita juga harus mengisi orang tuanya dulu gitu. Ketahanan keluarga ini antara orang tua dan anak. Anak juga diisi, orang tuanya juga diisi, supaya orang tuanya nanti juga bisa memberikan pengasuhan yang benar kepada anak. Karena inti dari ketahanan keluarga ini parenting. Pola asuh orang tua terhadap anak. Kita tahu dan sadar saat ini meskipun kita berada di dalam satu meja makan lah taruh gitu. Bapaknya pegang HP, ibunya pegang HP, anaknya pegang HP. Masing-masing TikTok sendiri-sendiri. Bahkan pernah di dalam survei kami, survei ketahanan keluarga, ketahanan diri anak itu kan ada pertanyaan, berapa jam komunikasi antara anak dengan orang tua? Kalian ngobrol sama orang tua berapa jam? Rata-rata kurang dari 1 jam. Valid Pak Nur. Bener, kurang dari 1 jam. Wah itu sudah
warning tuh. Iya. Bagaimana orang tua bisa memberikan pendidikan kepada anaknya, apalagi terkait dengan bahaya narkotika ini. Bahkan mungkin orang tuanya saja tidak paham. Jadi itulah ketahanan keluarga. Jadi kita memberikan kemampuan parenting orang tua. Kemudian ya kalau istilahnya dalam sebuah gelas itu kalau orang tuanya masih kosong, kita isi dulu supaya gelas ini bisa mengisi anaknya. Iya betul. Nah, itu loh. Itu tuh. Jadi kita dalam program P4GN ini kita mengacu kepada UNODC, hasil dari kegiatan ataupun hasil penelitian United Nations Office of Drug and Crime UNODC Drug Crime di Wina itu. Ada penelitian bagaimana sih ketahanan keluarga itu yang sudah diterapkan di berbagai negara. Kami di Indonesia langsung mengadop itu dan kita terapkan. Ternyata juga kalau dari hasil MONEF yang dilakukan oleh pihak eksternal itu banyak manfaatnya, terutama dalam upaya meningkatkan kemampuan parenting orang tua, kemudian adaptasi anak resiliensi anak. Kemudian juga bagaimana meningkatkan perilaku positif anak, itu yang penting itu. Betul. Jadi tidak lagi mereka mencari hal-hal yang negatif jadi perilaku positif. Jadi dia bisa ikut terlibat di dalam kegiatan-kegiatan kampus, kegiatan sekolah, kemudian kegiatan olahraga, bahkan juga mungkin di desanya sekarang sudah mulai banyak yang bisa meningkatkan perilaku positif. Ini yang sangat kita harapkan. Kalau kita tidak pernah memberikan informasi edukasi yang baik terhadap mereka, itu juga itulah yang menjadi penyebab barangkali kita sudah berusaha melakukan pencegahan, pemberantasan, sudah yang ditangkap berkilo-kilo, berton-ton, tapi kok masih tetap itu. Apakah mungkin barangkali masih ada yang salah ini di dalam pendekatan? Itulah pendekatan di dalam keluarga. Kalau di keluarga itu berhasil, otomatis besar lagi masyarakat kan gitu. Betul. Masyarakat negara gitu. Benar. Ini yang sangat kita harapkan, sehingga bagaimana upaya P4GN ini di berbagai lini desa, kota, keluarga, semuanya kita ini kan. Ya tentu tetap harus kerjasama tadi. Ada pemerintah, masyarakat, swasta, pendidikan, media massa, itulah semua lah pentahelik gitu. Harus bersinergi Pak Nur ya. Saya setuju tadi yang disampaikan Pak Nur bahwa kalau di tingkat paling rendah aja kita sudah bisa menanggulangi masalah ini, pasti di tingkat-tingkat yang lebih tinggi akan lebih gampang gitu. Penyelesaiannya Pak Nur ya. Tadi satu yang menarik Pak Nur, warning kalau keluarga-keluarga yang cuma ngobrol 1 jam gitu. Anak ngobrol sama orang tuanya cuma 1 jam gitu dalam sehari tuh Pak Nur ya. Dalam satu hari. Nah, tapi Pak Nur yang susah itu adalah mungkin banyak yang rasain gitu. Untuk kita buka pembicaraan dengan orang tua ataupun sebaliknya orang tua buka pembicaraan dengan anak itu kadang gengsi juga ngobrol karena udah terbiasa enggak ngobrol kan. Nah, itu mungkin yang susah. Kalau Pak Nur bisa kasih saran apa yang harus kita lakuin Pak Nur? Ya. Ini tidak bisa hanya diomongin. Mereka itu harus dilatih. Oh, dilatih. Iya. Jadi intervensi ketahanan keluarga itu bukan dikasih ceramah enggak. Tapi dilatih. Jadi bagaimana sih meningkatkan kedekatan antara anak dengan orang tua gitu. Anak kelompok anak kita latih sendiri, kelompok anak ya. Kemudian kelompok orang tua, kita berikan bekal kepada mereka. Dilatih, kita datangkan narasumber yang kompeten lah supaya terkait dengan parenting ini. Misalnya dari psikolog, dari narasumber praktisi yang mantap di bidang itulah. Itu orang tuanya kita latih. Ya, jadi via orang tua kita latih, bukan kita kasih ceramah, enggak, kita latih. Kita harus seperti apa mereka menggunakan foreplay gitu ya. Bagaimana terhadap anak seperti apa, itu kita latih. Termasuk anak sekarang itu juga tidak bisa hanya kita ceramai gitu. Betul. Masuk kanan keluar kiri. Tapi kita latih. Ya, itu bagaimana sih meningkatkan ketahanan diri, kemudian bagaimana mereka
menghilangkan stres, misalnya. Iya. Kita kan harus bisa mengelola pikiran tuh. Iya, betul. Ya, itu yang penting nih. Jadi kadang-kadang anak-anak ini terlalu beban kegiatan terlalu banyak. Mungkin tidak mampu sekolah dengan baik. Akhirnya itu tadi ada tingkat stres yang tinggi. Jadi bagaimana mengelola stres, mengelola pikiran ke arah yang positif, itu dilatihkan. Dilatih, Pak Nur. Jadi dilatih intinya, bukan diceramahi. Betul. Mantap sekali. Jadi bukan cuma diceramahin gitu, bukan dalam bentuk sosialisasi yang biasa, tapi BNNP ngambil peran dengan cara melakukan intervensi langsung gitu kepada keluarga, Pak Nur ya. Sangat mantap gitu kalau didengar. Terakhir Pak Nur, mungkin bisa kasih closing statement buat teman-teman gitu, apa yang Pak Nur pengen sampaikan ke teman-teman supaya bisa terhindar, terjauh dari bahaya penyalahgunaan narkotika dan lain-lain, Pak Nur. Jadi buat teman-teman ya, adik-adik pelajar, yang pertama tetap tingkatkan kesadaran agamanya ya. Ya, itu tetap harus beragama apapun itu tingkatkan ibadahnya itu. Kalau sudah pendekatan agamanya bagus, itu mudah-mudahan godaan apapun itu tidak ada. Ya, kemudian yang kedua, kita harus selalu melakukan gaya hidup sehat ya. Gaya hidup sehat itu mulai dari makan makanan yang bergizi, olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, kemudian pemeriksaan kelihatan yang rutin gitu. Itu tidak perlu kita menggunakan doping-dopingan lah gitu kalau sudah gaya hidup sehatnya bagus ya. Jadi tidak ada terpikir lain kalau sudah badan sudah sehat, pikiran sehat, peredaran darah lancar, itu saya kira tidak ada ceritanya. Tidak ada. Ya, kemudian yang selanjutnya bagaimana kita bisa mengelola pikiran. Mengelola pikiran, mengelola stres, tekanan, terutama tekanan sebaya ya. Kadang-kadang itu katanya kalau jadi teman harus ngikuti apa kehendak teman. Tidak. Teman yang baik adalah teman yang bisa menghargai pendapatnya teman. Itu dia, betul. Jangan terus memaksa. Wah, kamu kalau nggak ikut ngobrol party sama saya bukan teman saya. Tidak begitu. Harusnya bisa menghargai pendapat ataupun keinginan teman yang lain. Jadi itu beberapa hal. Kemudian kepada orang tua ya, saya kira kita sudah harus mulai peduli ya, peduli perubahan sedikit apapun terhadap anak. Karena pengguna narkotika ini perubahannya sangat drastis ya. Yang tadinya periang bisa menjadi pemurung. Yang tadinya banyak kegiatan tiba-tiba dia hanya di kamar terus. Nah, itu yang harus diperhatikan. Dan kadang-kadang ya kalau prestasi kadang-kadang pengguna para pecandu kadang-kadang masih bisa berprestasi juga, tapi tapi ingat itu pasti ada penurunan yang sangat tajam. Dan tentu sebagai orang tua di era modern ini ya sekali waktu perlu dikontrol dengan siapa mereka bergaul, apa yang di tempat bergaul dia lakukan itu perlu harus tahu sebagai orang tua, dan dengan siapa, di mana, apa yang dilakukan itu harus tahu. Mantap. Itu dia pesan-pesan dari Pak Nur buat anak-anak, tadi harus tingkatkan keagamaannya, lalu gaya hidup sehat, terus kelola pikirannya dengan baik. Terus buat orang tua juga harus diperhatikan lah perilaku anaknya gimana, lakukan kontrol dan lain-lain. Mantap sekali pesannya Pak Nur. Semoga teman-teman yang dengar hari ini bisa mengambil manfaat lalu dipraktikkan gitu dalam kehidupannya sehari-hari. Semoga apa yang kita bicarakan kali ini bisa di-share sama teman-teman, YouTube-nya juga di-subscribe, Instagram-nya di-follow dan lain-lain. Saya Ridho beserta Pak Nur Rahmat. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat tanpa narkoba. Salam sehat tanpa narkoba. Bisa bersinar.